Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Fadlur Rahman. Di sini saya akan mereview materi minggu lalu tentang kerangka pengembangan aplikasi perpustakaan dalam mata kuliah perpustakaan digital. Jadi dalam pengembangan aplikasi perpustakaan terdapat 3 sudut pandang, yaitu ada software, hardware, dan brainware. Di sini saya akan membahas tentang software. Dalam pemodelan atau cara kita merencanakan pengembangan aplikasi itu ada dua pendekatan, yaitu ada SDLC dan CI. SDLC adalah System Development Life Cycle, dan dalam model ini terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama ada Analyze. Pada fase ini kita akan melakukan analisis terhadap aplikasi seperti apa yang pernah kita buat dan seperti apa proses kerjanya. Biasanya fase ini ada 3 pekerjaan. Yang pertama merancang workflow atau algoritma dari aplikasi tersebut. Yang kedua merancang webframe, yaitu komposisi antarmuka dari aplikasi. Yang ketiga merancang UI. UI itu bentuk halus dari webframe. Jadi dalam aplikasi tersebut sudah ada wujudnya, warnanya, dan tombol. Di dalam fase analyze, 3 fase itu yang akan kita lakukan. Yang kedua ada desain. Dalam fase ini kita bakal masuk dalam perancangan. Jadi mulai dari algoritma dan yang lain mulai kita detailkan setiap fungsinya. Dan UI yang ada mulai dirapihkan dengan alat image media seperti Photoshop dan lain-lain. Yang ketiga ada develop. Dalam fase ini kita mulai membuat coding dari UI. Lalu ada implement. Di fase ini kita mulai masuk instalasi di server dan aplikasi sudah mulai berfungsi. Lalu ada monitor. Dalam fase ini kita akan masuk ke dalam aplikasi jika sudah berfungsi dan memantau bagaimana kinerja aplikasi tersebut. Apakah ada kerusakan atau masalah yang dapat ditemukan. Lalu ada evaluate. Pada fase ini kita akan mengumpulkan data dari monitoring untuk kita analisis lebih lanjut dan kembali lagi pada fase pertama, yaitu analyze. Jadi pada pendekatan SDLC ini seperti roda yang berputar. Lalu ada CI, yaitu Continuous Integration. Bedanya dengan SDLC, di CI ini misalnya di fase tes gagal, kita masih bisa langsung melakukan planning lagi. Kita harus menunggu semua fase dalam pembuatan aplikasi beres. Kita bisa langsung lompat ke plan. Misalnya kita di build itu gagal, kita bisa langsung lompat kembali ke bagian plan. Pada pengembangan aplikasi modern, pendekatan CI lebih banyak digunakan pada SDLC karena simple dan tidak sebesar SDLC. Misalkan dalam SDLC kita melakukan monitoring, maka seluruh aplikasi kita monitoring. CI tidak, kita cukup monitoring bagian mana yang sedang kita kembangkan. Langkah-langkah dalam CI ada yang pertama plan, terus code, build, test, release, deploy, operate, dan monitor. Dalam plan fase ini kita merencanakan pembangunan dari suatu aplikasi. Dalam code di sini kita langsung membuat source code. Lalu ada build, di fase ini kita mengkomplikasi source code. Lalu ada tes, di tes itu kita mencoba source code yang telah dibuat dalam ruang lingkup testing. Lalu release, di fase ini kita membuat versi stabil dan sudah bisa dipakai untuk umum. Di deploy kita sudah mulai menginstal beberapa server. Lalu operate, di sini kita mulai mengoperasikannya. Dan monitor, yang terakhir kita selalu memonitor bagaimana perjalanan aplikasi tersebut. Lalu ada jenis aplikasi. Yang pertama ada desktop, yaitu aplikasi berdasarkan sistem operasi. Contohnya jika kita menggunakan sistem operasi Windows, maka aplikasi desktop
yang terdapat dalam sistem seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang kedua ada mobile application, yaitu aplikasi yang ada di handphone, bisa itu Android atau iOS. Yang ketiga ada web based yaitu aplikasi yang bekerja untuk intramuka web, contohnya Slims. Selanjutnya kita masuk desain, arsitektur model. Dalam arsitektur model ini ada yang monolitik dan microservice. Yang monolitik ini cenderung seluruh aplikasi dibundle atau dijadikan dalam satu paket, contohnya Slims. Sedangkan microservice, setiap atau seluruh aplikasi dibundle dalam paket yang berbeda-beda. Misalnya kita melihat ada fitur login ini satu aplikasi saja, lalu ada fitur search buku, ini satu aplikasi saja, sehingga aplikasi ini pecah-pecah atau dibagi-bagi. Jadi hubungannya, kita ingin menggunakan arsitektur model monolitik, biasanya di sektor monolitik ini dia menggunakan SDLC. Sedangkan kita menggunakan arsitektur model microservice, biasanya menggunakan pendekatan CI. Tambahan bahan baca yang saya dapatkan dari jurnal UIB atau Universitas Internasional Batam oleh Saiful Anak Aklami dan Erwin, dengan judul Perencanaan dan Implementasi Live Record Pergerakan Kontainer Berbasis Android pada Perusahaan PT Laut Mas. Kesimpulannya adalah SDLC adalah sebuah siklus pengembangan sistem yang sering digunakan dan populer untuk proses pengembangan sistem, terdiri dari beberapa langkah, antara lain tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, tahap pengujian, tahap pemeliharaan, dan ada juga beberapa jenis SDLC, antara lain tradisional SDLC, Scrum SDLC, Waterfall SDLC, Agile SDLC, Spiral SDLC, Unified Process SDLC, Interactive LDLC, VSDLC, RUP, Big Bang, dan RAD. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.